Perkenalkan, nama saya Juspen Pramson Israid, NIM 18046 120 1080. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Haji, semester 4. Sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya yang menjelaskan tentang pengertian produktivitas dan contoh usaha dalam bidang ekonomi dalam sektor maritim. Pertama, pengertian produktivitas. Produktivitas menurut National Productivity Board Singapura adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Sodarmiati 2001 56. Sejalan dengan pendapat di atas, Murarsyad Sinungan 2015-12 mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tertentu. Ada 3 variabel produktivitas, yaitu tenaga kerja, modal, dan manajemen. Indikator kunci dari tenaga kerja adalah pendidikan, pengetatan angkatan kerja sehat dan terjamin, pengeluaran sosial untuk ketersediaan tenaga kerja, transportasi, dan sanitasi. Modal diperlukan untuk mendukung tenaga kerja. Indikator penting yang mempengaruhi investasi modal persatuan tenaga kerja adalah inflasi, suku bunga, dan pajak. Manajemen bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja dan modal digunakan untuk secara efektif dalam meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini, manajemen dihadapkan pada aplikasi teknologi termasuk pelatihan dan pendidikan, pemanfaatan ilmu baru atau perubahan dan inovasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah trade-off antara tenaga kerja dan modal. Masalah yang dihadapi dalam pengukuran produktivitas antara lain pengaruh elemen eksternal sering menjadi pendukung utama tingkat produktivitas dibandingkan keputusan manajerial. Mutu tidak selalu sejalan dengan jumlah masukan dan jumlah keluaran. Ukuran unit tingkat produktivitas yang pasti tidak ada. Kemajuan masa depan didasarkan pada 1. Manajemen, teknik industri, manajemen, statistik, ekonomi, ilmu pasti, biologi, astronomi, kimia, fisik. Yang ketiga, ilmu informasi. Upaya manajemen operasional yang efektif harus mempunyai misi dan strategi yang jelas. Misi organisasi merupakan sasaran yang akan dicapai sebagai batasan dan fokus organisasi, dan merupakan konsep yang menjadi landasan gerak organisasi. Misi menyatakan latar belakang keberadaan perusahaan yang dapat dianggap sebagai inti strategi atau apa yang akan dicapai strategi, yang menjadi acuan misi pendukung yang dirumuskan oleh fungsional organisasi. Strategi adalah rencana aksi organisasi. Mengembangkan strategi adalah sulit, tetapi akan lebih baik bila dirumuskan dengan tepat. Setiap bidang fungsional memiliki strategi masing-masing dalam mencapai misinya. Manajer biasanya mencermati strategi menjadi tugas-tugas berwujud yang harus dituntaskan. Michael Porter menegaskan bahwa perusahaan mencapai misi dan dalam 3 konsep, yaitu diferensi produk, lebih unggul atau setidaknya berbeda, kepeloporan biaya lebih murah, dan respon yang cepat atau tanggapan. Oke, sini contohnya saya akan mengambil sektor dalam bidang ekonomi maritim, yaitu budidaya ikan mas. Dalam budidaya ikan mas ini, keuntungan yang didapat adalah dapat memangkas biaya pangan, pasar yang besar, dan mudah dibudidayakan. Cara membudidayakan ikan mas itu, pertama menyiapkan kolam, yang kedua mendamparkan bibit, yang ketiga memberi pangan. Yang keempatnya panen. Oke, pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang
menyiapkan kolam. Biasanya ukuran kolam dalam ikan mas umumnya seluas 7 sampai 10 meter dengan kedalaman 120 cm. Caranya adalah dengan mengeringkan selama 1 hari untuk kolam semen dan 5 sampai 7 hari untuk kolam tanah. Makanan alami ikan mas dihasilkan dengan cara menambah pupuk organik atau kandang yang sudah makan agar plankton bisa hidup di sana. Yang kedua, menabur bibit. Pilihlah bibit yang unggul agar risiko kegagalan semakin kecil. Bibit unggul bisa didapat dengan membelinya di kelompok tani, UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau BPPI. Berikut adalah ciri bibit ikan mas yang unggul. 1. Gerakannya gesit. 2. Kulitnya mulus tanpa jamur dan luka. 3. Indukannya bersertifikat. Dan yang terakhir, nafsu makanannya baik. Yang ketiga itu memberi pangan. Untuk memberi pangan pada ikan mas, siapkan pangan dengan protein 55% dan pemberiannya 3 sampai 4% bobot ikan. Berilah makan pada pagi dan sore dan pastikan agar tidak ada makanan yang tersisa. Pangan yang tersisa bisa berpotensi menimbulkan penyakit dan mengurangi oksigen akibat proses membusukkan. Yang terakhir, ikan mas siap dipanen. Ikan mas siap dipanen jika ukurannya mencapai 300 sampai 400 gram per ekornya. Biasanya berat ikan akan mencapai ukuran tersebut saat usia ikan 6 hingga 8 bulan. Hal pertama yang dilakukan jika menjual ikan adalah dengan menyortir pada ukuran konsumsi yang dikehendaki pasar. Harga yang diberikan petani bisa mencapai 25.000 tergantung dari jumlah pasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang tadi sesuai dengan materi, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam mendidikan mesin ini sangat banyak, seperti dalam pemasarannya, menjualnya ke dalam pasar, dan sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, modal justru lebih banyak. Yang pertama, dalam bibit modal harus mengeluarkan sekitar 100.000 ke atas dan bisa mencapai lebih dari situ. Manajemennya harus sesuai dengan modal dan tenaga kerja agar berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.